Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tugas dari mata kuliah etika profesi, jadi kami selaku kelompok dari saya sendiri dan juga teman-teman saya akan mewawancari seorang arsitek yang berasal dari daerah Bandung, tepatnya di Kota Cimahi. Ini Bapak A.R. Anjar Primasetra, STME IAI. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Siang. Jadi sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih Pak udah bersedia Ya, sama-sama. kita wawancarain. Jadi pada kesempatan hari ini nih Pak, kita punya sebuah pertanyaan mengenai etika seorang arsitek Pak, profesi arsitek. Ya. Mungkin sebelumnya biar yang lain juga kenal gitu ya. Boleh nggak Bapak cerita sedikit mengenai biografi Pak Anjar? Ya. Baik, selamat siang rekan-rekan sekalian. Saya Anjar Primasetra. Saya arsitek dan juga sebetulnya dosen ya. Dosen dulu di Prodi Arsitektur ITSB. Di Delta Mas gitu ya. Kalau biografi mungkin dari lulusan ya, dari dulu saya kuliah di mana gitu ya. Dulu arsitektur saya kuliah di arsitektur UGM tahun 2004. Tahun 2000. Lulusnya tahun 2009. Terus kemudian saya bekerja setelah lulus itu bekerja di freelance dulu ya, habis bekerja freelance dulu. Sempat jadi penulis buku juga, beberapa buku desain gitu ya. Terus habis itu 2010 saya ke Bandung ke Studio Akanoma. Nah, dari Studio Akanoma terus 2013 saya kuliah S2 di ITB, Arsitektur ITB. Lulus tahun 2016. Habis 2016 saya jadi dosen di ITSB sampai sekarang lah gitu ya. Nah, terus selain di situ saya bekerja di sebagai arsitek ya, arsitek sebetulnya lebih ke arsitek mandiri sih ya, arsitek dengan membawa nama saya sendiri, dan juga saya juga ikut developer di satu developer di Bandung, tapi sekarang pengembangannya ke perumahan-perumahan di Jawa Barat ya. Salah satunya di Kuningan, di Cimahi juga ada, terus ini mau ada perumahan di daerah Tasik sama Cirebon gitu sih. Mungkin itu singkatnya gitu ya. Berarti baik Pak. Berarti untuk profesi saat ini Bapak sedang menjalani seorang dosen dan juga seorang arsitek gitu ya Pak. Ya, kira-kira begitu. Baik, mungkin kita langsung ke topiknya aja ya. Dari sebagai seorang profesi arsitek, kita ada beberapa pertanyaan mengenai syarat-syarat dan juga berkelanjutan atas dari etika profesi itu sendiri. Mungkin dari yang pertama ya Pak, STRA atau SKA itu lisensinya apa? Maksudnya dari definisi atau pengenalan umum gitu Pak? Ya, jadi kalau STRA itu kan kepanjangannya Surat Tanda Registrasi Arsitek ya. Ya. Nah, kalau dulu SKA itu sertifikasi keahlian. Di STRA itu Surat Tanda Registrasi Arsitek ya. Dulu namanya SKA. SKA itu mungkin bisa dicek aja nanti ya kalau saya salah. Sertifikasi keahlian arsitek gitu ya. A-nya itu sebenarnya kecil karena SKA juga dipakai di beberapa bidang yang lain. Nah, STRA ini sekarang menjadi sebetulnya wajib bagi orang yang menamakan mereka arsitek, karena sudah ada undang-undangnya. Undang-undang nanti mungkin bisa dicek kalau saya salah ya. Undang-undang nomor 17 tahun 2017 kalau nggak salah. Nanti tolong dikoreksi aja kalau misalkan saya salah ya. Nah, itu mensyaratkan seorang yang berprofesi sebagai arsitek wajib memiliki STRA. Nah, kalau misalkan dia
bukan berprofesi sebagai arsitek ya, hanya perancang bangunan gitu ya. Nah, dia tidak boleh menamakan dirinya sebagai arsitek karena kalau misalnya belum punya STRA gitu. Itu kayak kita kalau mau naik motor harus ada SIM-nya. Nah, sifatnya seperti itu gitu ya. Nah, STRA ini diperlukan kalau di dalam konteks bangunan sekarang itu untuk perizinan bangunan sebetulnya. Jadi bangunan itu kan dulu namanya IMB kan, perizinan bangunan, sekarang berubah menjadi namanya PBG, Peraturan Bangunan dan Gedung gitu. Nah, itu mensyaratkan kalau untuk kalian ada orang, ada masyarakat yang ingin membangun sebuah bangunan, rumah, misalnya ya rumah tinggal ataupun bangunan, itu wajib menyertakan STRA si perencananya gitu. Nah, STRA ini bersifat nasional, jadi tidak bersifat daerah tapi bersifat nasional. Misalkan saya udah punya STRA dari Jawa Barat nih, yang basic saya dari IAI Jabar misalnya. Nah, ini tuh bisa dipakai di provinsi yang lain. Mau di Jawa Tengah bisa, di Sumatera bisa, di Kalimantan juga bisa. Nah, sebetulnya itu sih urgensinya. Jadi seperti kita kalau mau naik mobil, kita harus punya SIM, mau naik motor juga harus punya SIM gitu. Jadi legalitas seorang arsitek di situ. Nah, ini bersifat dia individu. Kalau kita sudah punya STRA, kita pun bisa berpraktek secara mandiri sebetulnya. Jadi nggak perlu harus ada perusahaan. Kalaupun punya perusahaan yang berbentuk CV atau PT lebih bagus. Tapi kalau secara mandiri sebagai arsitek sendiri, tenaga ahli sendiri gitu ya, untuk mengerjakan proyek itu bisa juga begitu. Kelebihannya di situ. Oke, mungkin seperti yang kita tahu ya teman-teman, setelah lulus menjadi seorang mahasiswa dengan gelar SR gitu Pak, kita nggak bisa langsung menjadi seorang profesi arsitek, itu perlu yang namanya syarat-syarat yang kita penuhi. Nah, syarat-syaratnya apa aja sih Pak gitu, ya, untuk kita bisa mendapatkan lisensi itu? Iya. Nah, kalau peraturan yang sekarang itu adalah sekolah profesi. Sekolah profesi 1 tahun, lalu ditambah setelah lulus sekolah profesi magang ya. Magang ini juga perlu dicek juga nih, ada jumlah jamnya sebetulnya. Nah, kemungkinan yang saya tes. Nah, itu setelah itu wajib mengikuti sekolah profesi. Nah, tapi timingnya itu dibebaskan sebetulnya baik dari IAI maupun Dewan Arsitek itu membebaskan timingnya. Katakanlah nih mahasiswa kan kadang setelah lulus pengen kerja dulu ya, pengen ngerasain dapat penghasilan dulu gimana gitu ya. Nah, sebenarnya nggak masalah dia kerja di perusahaan gitu ya, kerja di perusahaan, di studio, di konsultan, di kontraktor. Nah, setelah itu katakanlah dirasa uangnya sudah cukup atau sambil cari beasiswa buat sekolah profesi, nah itu boleh gitu. Jadi timingnya nggak dibatasin sih. Jadi katakanlah nanti kalau kalian lulus ya, setelah ini mau kerja dulu setahun 2 tahun nih, habis itu baru sekolah profesi, boleh gitu. Nggak harus habis lulus sekolah lagi. Oh kan kalau dari yang ekonominya kurang mampu kan agak sulit sebetulnya begitu gitu sih. Kalau timingnya kayaknya dibebaskan ya. Oh, satu lagi, akan lebih bagus kalau jadi anggota IAI dulu. Nah, setelah lulus misalnya kerja nih ya, daftar nih anggota IAI. Dari keanggotaan IAI itu nanti pasti akan dapat info-info ya, terus kita bisa update ilmu juga, karena di IAI itu juga banyak acara, banyak seminar-seminar, workshop, dan itu ada sertifikatnya yang ada bisa diklaim sebagai nilai, sebagai KUM namanya. Nah, nilai-nilai KUM ini digunakan nanti untuk mengajukan STRA juga. Begitu. Oke, baik. Tapi dari step by step yang Bapak jelasin tadi gitu, untuk mencapai seorang arsitek
Ya pastinya ada biaya kan Pak? Oh iya. Ada biaya gitu. Biaya ya. Kalau biaya yang paling mahal sebetulnya kalau saya boleh katakan ya sekolah profesinya ya. Itu yang lumayan biayanya ya. Setahun itu yang pernah saya dengar ada satu kampus setahun kalau nggak salah 25 juta apa ya, atau itu satu semester, enggak deh kayaknya sampai lulus 25 juta gitu ya, sampai lulus 25 juta. Nah tapi kalau untuk biaya pengurusan STRA itu biayanya sih kalau yang kemarin yang saya lakukan itu kisaran di 2 jutaan lah. Jadi sebenarnya nggak mahal ya kalau tapi syaratnya harus udah terkumpul semua dulu gitu ya. Nah perbedaan antara angkatan yang baru sama yang angkatan jadul nih ya, kalau saya kan hitungannya udah jadul. Kalau yang angkatan jadul ini nggak harus ikut sekolah profesi. Jadi karena sebelumnya dia udah punya SKA duluan, SKA-nya ini diubah, dikonversi lah gitu ya. Ada program konversi dari SKA ke STRA gitu. Nah itu yang kami waktu itu harus ikut semacam penataran ya, semacam kayak seminar-seminar yang diadakan oleh IAI. Nah itu untuk melengkapi dari sekolah profesinya itu tadi gitu. Nah kalau yang angkatan baru harus ikut jalur sekolah profesi gitu. Oke, baik Pak. Untuk pengurusan STRA sendiri itu bisa dilakukan dengan online atau harus kita langsung online? Kesana? Bisa online? Ya, pengurusannya online. Dan nah ini makanya tadi saya bilang harus join IAI karena nanti dari IAI daerah itu yang mengarahkan gitu. IAI daerah kalau dulu sebelum STRA kan SKA. Nah SKA ini yang mengeluarkan IAI. Oh gitu. IAI bersama LPJK. Ada namanya lembaga pengelolaan jasa konstruksi kalau nggak salah, LPJK ya. Nah itu bersama IAI mengeluarkan SKA. Tapi sekarang sejak ada undang-undang arsitek, kemudian dari undang-undang ini membentuk dewan, namanya Dewan Arsitek ya. Nah Dewan Arsitek ini yang mengeluarkan STRA. Sedangkan IAI membantu. Jadi ngumpulin membantu lah, ngumpulin untuk sertifikatnya, terus membantu memandu ya. Jadi misalnya ada anggota yang mau mengajukan STRA, kalau IAI Jabar tuh ada kayak semacam dalam tanda kutip CS-nya ya, customer service-nya gitu. Ada yang sulit nggak nih, nanti kita kontak ke orangnya yang di IAI Jabar, nanti dibantu gitu. Jadi pengurusannya online sekarang. Pengurusan online. Oke, lanjut ya Pak. Ya. Kita untuk masa berlaku, Pak. Untuk masa berlaku lisensi itu sendiri kira-kira sampai berapa tahun Pak? Berapa lama? Itu 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Kalau SKA dulu 3 tahun. Berarti mungkin setelah 5 tahun itu harus diperpanjang lagi. Ya, diperpanjang lagi. Kayak SIM lah pokoknya. Oh. Persis. Terus untuk perpanjangan sendiri itu harus mengikuti proses-proses ya, sama seperti awal gitu Pak? Enggak, kalau perpanjangan itu ya kalau karena udah punya persyaratan di awal, perpanjangan ini kita cuma melengkapi ini nilai KUM itu tadi. Jadi misalnya kita ikut seminarnya IAI, kita ikut sayembara, nah itu nanti dikumpulin nilainya. Nilainya ada batas minimal nilainya berapa gitu untuk perpanjangan nantinya gitu. Kayak kita dalam 5 tahun itu kan nggak mungkin nggak ngapa-ngapain kan, pasti ada ikut sayembara, ada proyek, ikut seminar sana sini, ikut pameran, nah itu dikumpulin nilainya. Nah, nilainya dikumpulin nanti itu diklaim untuk perpanjangan. Oh baik gitu. Nah mungkin lanjut lagi. Untuk SKA atau STRA Pak, itu ada golongan atau tingkatannya nggak sih Pak? Iya. Untuk STRA sendiri? Kalau STRA ada, jadi
golongannya cuma 2 sekarang. Cuma, Tingkatannya yang pertama STRA Madya, kemudian yang kedua Utama. Madya sama Utama. Nah kalau Madya ini ya biasanya range-nya dari yang pengalamannya dari yang minimal di kalau nggak salah 5 tahunan ya sampai ke 15 tahun lah gitu ya. Nah kalau yang Utama ini 15 tahun ke atas, jadi udah untuk mencapai ke yang Utama memang harus ya kalau dari sisi umur saya belum dapat lah gitu ya, biasanya senior yang sudah lama sekali di dunia arsitektur. Gitu. berarti bisa dilihat juga dari jam terbang gitu ya? Jam mungkin? terbang, iya Jam betul. terbang. Betul. Pengalaman. Lanjut terus, mengenai seberapa penting Pak lisensi bagi seorang arsitek? Ya kalau bagi arsitek penting ya tadi ya, karena itu untuk legalitas kita dalam berpraktek. Nah, cuman ini penting kalau kita praktek mandiri gitu ya. Nah bahkan di IAI daerah mana ya, atau mungkin mau diseragamkan ya. Jadi IAI itu mau bikin semacam standar pelang nama kayak dokter gitu. Jadi kita bisa masang pelang nama di rumah kita gitu. Jadi misalnya saya mau pasang nih di rumah saya praktek arsitek, itu bisa ya. Oh, bisa. Nah itu penting kalau kita berpraktek secara mandiri. Tapi kalau berprakteknya masih ikut perusahaan ya, di bawah orang, nah mungkin itu apa istilahnya urgensinya itu jadi ya fleksibel lah jadinya, karena kan yang bertanggung jawab ya bos yang di perusahaan ya gitu. Walaupun yang saya tahu juga banyak perusahaan yang kemudian mendorong anak-anak buahnya untuk mengurus STRA juga, karena pasti akan digunakan untuk ya perizinan, untuk tender gitu biasanya gitu. Oke. Mungkin pertanyaan lagi, menjadi seorang arsitek itu perlu yang namanya lisensi ya Pak. Nah, gimana nasibnya bagi seorang mungkin junior arsitek atau orang yang baru lulus dari gelar arsiteknya, itu apakah mereka punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi untuk bisa menjual skill mereka gitu ke perusahaan ataupun ke masyarakat tanpa menggunakan lisensi? Nah, kalau tanpa menggunakan lisensi itu tadi ya, jadi tidak boleh menamakan dirinya sebagai arsitek, tapi mungkin lebih ke perancang bangunan gitu ya, lebih ke kayak desainer gitu ya. Kalau misalkan setelah lulus mau bekerja sendiri gitu. Nah, kalau saran saya sih sebaiknya kalau ingin bekerja sendiri ya, ikutin step-stepnya dulu sih, bagusnya ya, supaya nantinya dari sisi legalitas, dari sisi kenyamanan kita juga, nah penghormatan kita terhadap profesi juga kan, nah itu akan baik gitu. Nah, ikutin aja step-stepnya nih, ini ya, sekolah profesi, magang, terus ngurus STRA itu sih. Oh ya, saya penasaran Pak, menurut Bapak nih, keuntungan dan juga kelemahan bagi seorang arsitek yang memiliki lisensi sama yang nggak punya lisensi itu apa Pak? Nah, kalau keuntungan jelas kita punya posisi ya, kita punya posisi karena kan perizinan PBG itu tadi kan harus menggunakan STRA gitu. Kita punya posisi, punya legalitas, lebih kuat juga posisi kita ketika bahkan ya kalau dalam tanda kutip amit-amitnya kalau proyeknya bermasalah harus masuk ke ranah hukum ya, nah kita legal gitu, sebagai seorang arsitek kita legal dalam menyampaikan gagasan, terus mempertahankan pendapat, itu kita legal ya. Terus yang kedua itu bisa yang pasti jadi daya jual juga ya,
daya jual, karena kan ada standar fee design ya. Dalam hal ini kita bisa bekerja dalam standar fee design yang kita lakukan, misalnya dari sisi fee desainnya IAI. Nah itu kita bisa, berarti kita bisa jual jasa dengan sesuai standar, jadi tidak di bawah standar gitu jadinya, gitu sih. Oke. Menurut Bapak nih, mungkin dari sepengetahuan Bapak, untuk tiap daerah, terus pemerintah, perusahaan swasta, itu memerlukan syarat lisensi kepada arsitek nggak untuk mereka yang ingin bekerja? Kalau daerah, iya jelas ya. Kalau apalagi proyek-proyek pemerintah itu pasti. Terus kalau yang proyek swasta diperlukan ketika mengurus PBG gitu. Nah terus kalau untuk perusahaan, ya itu tadi ya, kalau misalkan kalian baru lulus kuliah terus bekerja di perusahaan, biasanya tergantung perusahaannya, jadi lebih fleksibel apakah perusahaannya ini nanti akan membantu mendorong anak-anak buahnya buat ngurus STRA. Nah ini tergantung perusahaan, karena ada yang perusahaan yang STRA cukup saya aja nih sebagai pimpinannya, kalian nggak usah, nggak apa-apa. Ada yang seperti itu, jadi dia nggak mendorong gitu. Ada yang mendorong semuanya harus ikut IAI ya, semuanya harus bikin STRA, karena nanti kan kita project nggak 1-2 aja nih, tapi nanti kedepannya bisa jadi jalan 10 nih. Nah otomatis kan semuanya harus punya lisensi, jadi biar legalnya dari semua proyek itu terpenuhi gitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah ada sanksi atau hukuman pada seorang arsitek yang memiliki SKA atau SRA? Hukuman kayaknya sih enggak ya. Jadi kalau misalkan yang selama ini yang sudah pernah saya lihat, kalau misalkan ada orang yang dia itu melanggar suatu kasus lah ya, dan dia bukan anggota IAI, itu biasanya IAI juga tidak bisa memproses. Tapi kalau dia punya STRA, ya kan otomatis kalau punya STRA pasti anggota IAI nih. Nah itu terus dia melanggar, nah nanti IAI-nya bisa memproses ya, memproses. Itu hukumannya mulai dari teguran ya dari IAI sampai ke STRA-nya dicabut atau SKA-nya dicabut, dia tidak boleh praktek gitu. Nah cuman kelemahannya di Indonesia ini kita masih sering melihat di dalam praktek itu ada pinjam meminjam STRA gitu. Masih ada terjadilah begitu ya, SKA STRA itu dipinjam. Jadi kayak ada satu proyek gedung, si yang dapat nih si orang A nih, si A ini dapat proyek, terus kemudian dia nggak punya STRA, dia pinjam temennya. Dia pinjam temennya, nanti nama temennya dimasukkan, tapi temennya nggak ngerjain proyeknya, temennya cuma dibayar aja sekian rupiah gitu, ibaratnya dia sewa lah gitu. Nah praktek seperti ini yang sebenarnya masih berjalan gitu. Nah harusnya kedepannya kalau kita pengen tertib ya, prakteknya yang seperti ini sudah tidak boleh ada lagi gitu. Jadi biar arsitek yang bertanggung jawab atas namanya, atas dirinya sendiri, dan dia yang mengerjakan project tersebut gitu. Ketika ada kejadian seperti itu, mungkin ada yang ketahuan mungkin, itu sanksinya bakal seperti apa Pak kira-kira? Ya selama ini yang saya tahu belum ada sih ya, belum ada sanksi gitu. Nah kalau yang sudah pernah yang saya tahu itu sanksi itu jika si arsitek ini memang benar-benar melanggar ya. Mengenai keresahan yang tadi Bapak sebut, mengenai keresahan masyarakat gitu. Mungkin dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat itu apa sih Pak? Yang buat masyarakat itu benar-benar terganggu? Ya kayak tadi kan contoh kasusnya yang ada cagar budaya ya, ada cagar budaya
itu ya bisa menyinggung sebagian komunitas kan, yang misalkan ya katakanlah cagar budaya itu bersejarah sekali gitu. Ya kalau misalkan terus kemudian dibongkar, diganti dengan bangunan yang baru kan, ada sebagian masyarakat yang pasti merasa ya terganggu ya. Ya kan ini kan saya leluhur saya nih di sini, masa dibongkar ganti bangunan jadi apalah bangunan yang baru gitu kan. Nah itu salah satunya meresahkan. Terus contoh kasus lain misalkan pembangunan suatu bangunan ya, suatu fasilitas baru yang terus kemudian dia merusak lingkungan. Contoh gampangnya sampai menghabiskan air tanah ya, sampai masyarakat sekitar jadi nggak ada air gitu. Nah itu juga bisa meresahkan juga gitu sebetulnya di situ. Nah harusnya ada kompensasi ketika pembangunan itu dilaksanakan, kompensasi untuk masyarakat apa nih gitu, akibat dari dampak lingkungannya itu tadi. Itu salah satu contoh pelanggaran yang lain juga kaitannya dengan perusakan lingkungan gitu. Itu sih. Baik Pak, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan mungkin bisa jadi apa ya, pertanyaan yang bisa ditanyakan juga dari teman-teman gitu, penasaran. Metode apa sih Pak yang harus dilakukan seorang mahasiswa arsitektur gitu ketika dia baru lulus dan ingin melanjutkan ke jenjang yang pekerjaan gitu? Ya, langkah-langkahnya ya. Nah ini yang sebetulnya di kelas KP saya udah pernah ngomongin ya, cuman kita belum sempat ketemu ya. Nah jadi kalau pandangan saya tuh gini, tidak menjadi arsitek tuh memang pilihan gitu ya, karena arsitektur ini tidak seperti pendidikan dokter misalnya ya, tidak seperti keperawatan atau pendidikan profesian yang lain. Nah kalau di arsitek ini sebetulnya tidak membebaskan, tidak mengharuskan ya. Jadi kita membebaskan ya, mahasiswa nantinya mau jadi arsitek kah atau mau bekerja di bidang yang lain, itu silahkan aja gitu ya. Nah tapi kalau mahasiswa terus lulus bekerja di bidang yang linear di arsitektur, ya kami akan sangat bangga gitu. Cuman kalau akhirnya belok ke bidang yang lain, ya nggak masalah, silahkan aja gitu. Nah langkah-langkahnya sebenarnya agar on the track di jalur arsitektur itu yang pertama menurut saya tetap bekerja di bidang arsitektur. Nah bekerja di bidang arsitektur ini tidak harus menjadi arsitek. Jadi bisa aja selain bekerja di arsitek, di konsultan ya. Kalau kerja arsitek yang beneran kan sebenarnya di konsultan ya. Nah di bidang arsitektur ini bisa macam-macam. Contoh misalnya yang pertama di pemerintahan, masuknya ke PUPR misalnya. Itu yang paling simpel ya. Kerja sebagai PNS, ASN di PUPR. Nah, itu kita masih bekerja di bidang arsitektur. Nah, walaupun kalian bekerja di bidang di PUPR, itu masih bisa ngurus STRA, masih bisa jadi anggota IAI gitu ya. Karena masih linear di bidang arsitektur. Menurut saya sih seperti itu. Terus yang kedua, bidang arsitektur yang lain, contoh saya di developer. Developer ini kan sebenarnya nggak terlalu arsitek banget ya, walaupun kita ya desain arsitektur bagian dari usahanya developer, tapi sebenarnya core utamanya developer itu kan dia jual beli properti kan, jual beli tanah, properti, tapi adalah arsitektur di situ. Nah itu juga bagian dari bidang arsitektur. Terus pekerjaan bidang arsitektur yang lain, contoh misalnya kerja di in-house suatu perusahaan yang bukan arsitektur. Contoh misalnya ada teman saya kerja di Pizza Hut, tapi bukan jadi chef, jadi arsitek. Dia yang bikin gedung-gedungnya Pizza Hut. Nah, itu sebenarnya bisa tetap on the track di jalur arsitektur. Nah, dia di situ dia juga tetap butuh STRA. Karena ketika ada pembangunan gedung baru, si Pizza Hut ini otomatis butuh izin kan, butuh
PBG segala macam. Nah, itu salah satunya di in-house itu. In-house yang lain ada teman saya kerja di hotel, tapi dia jadi building maintenance. Dia jadi arsitek di situ. Misalnya hotelnya rusak, yang perlu diganti apa, harus ada desain interior yang baru, atau hotelnya mau buka cabang di tempat lain, desainnya kayak gimana, dia yang ngebantu ngedesain di situ. Nah, jadi agar on the track ya sebetulnya tetap berada di bidang arsitektur. Ya tetap on the track di bidang arsitektur gitu. Nah, kan karena kan kalau dipikir-pikir kan kalian tuh kuliah tuh dari udah lama ya, jadi udah sampai lulus kan 4 tahun gitu. Nah sebenarnya bidang yang kalian geluti selama 4 tahun tuh arsitektur. Jadi sayang sebenarnya kalau harus setelah lulus nanti harus belok ke bidang yang lain. Jadi tetap stay on the track aja di bidang arsitektur. Nah selain yang tadi, selain yang di pemerintahan, developer ataupun di in-house, kan bisa juga di kontraktor. Saya kerja di kontraktor itu pasti ada bergelut juga lah di bidang arsitektur ya. Nah kalau di kontraktor itu kan butuh juga yang namanya project arsitek, ya, arsitek project. Namanya bisa bermacam-macam sih di bidang usaha kontraktor ya. Ada yang namanya tuh project manajemen ya, ada yang site engineer gitu. Nah dia tuh sebenarnya tugasnya melakukan supervisi terhadap gambar perencana agar itu terbangun sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah kalau orang yang nggak punya basic arsitektur, nggak punya basic konstruksi kan gimana caranya membaca gambar gitu. Nah itu juga salah satu bidang arsitektur yang lain yang bisa kalian geluti lah gitu ya. Jadi nggak harus ke konsultan sebagai perencana, tapi bisa ke bidang-bidang yang lain begitu sebetulnya, supaya tetap on the track di bidang arsitektur, nanti ujungnya punya sertifikasi gitu. Jadi banyak peluang ya Pak? Banyak sebetulnya, banyak peluangnya, banyak jalannya. Iya. Oke, mungkin itu aja Pak pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Semoga dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan juga penjelasan Pak Anjar bisa menjadi sebuah jawaban buat pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Siap. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam.